Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kami, kita mohon kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya untuk memberikan bekal bagi setiap langkah kami, menyertai aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolongan dan anugerahmu. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami, yang mampu menolong, menyertai, dan membimbing setiap hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari kita mohon kemurahan Tuhan agar bekal penyertaan kebenaran firman Tuhan yang hidup ada di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu doa orang benar. Doa orang benar. Mengapa dikatakan doa orang benar? Semua orang selalu berdoa. Semua orang tidak ada yang tidak berdoa dengan caranya sendiri-sendiri. Namun pada pagi hari ini kami naikkan doa kami hanya kepada satu nama yang indah, nama Yesus Kristus. Karena di dalam nama Yesus Kristus ada kekuatan baru, ada mujizat, ada pertolongan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Doa adalah merupakan satu pengakuan atas segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami, untuk kami memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Itulah doa, satu pengakuan bahwa kami ini tidak mampu, kami ini lemah, kami ini manusia yang berdosa. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tak mampu berbuat apa-apa. Kami selalu diwarnai dengan segala kegelisahan, hidup selalu dengan berbagai macam kesulitan. Namun kami yakin, sebagaimana yang sudah kita nikmati sebagai orang percaya, Tuhan selalu memberikan pengharapan dan masa depan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-143 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud berdoa, Tuhan dengarkanlah doaku. Di sini merupakan satu pengakuan bahwa Daud tanpa Tuhan tak mampu berbuat apa-apa. Di dalam kesesakannya, di dalam kesulitannya, dia hanya lari kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam Mazmur Daud selalu kita dapati pujian-pujian terhadap Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah yang sudah dialami oleh Raja Daud. Dan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan. Di sini dituliskan, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Berilah telinga kepadaku. Dengarlah Tuhan. Jawablah aku dalam kesetiaanmu. Raja Daud tahu bahwa Tuhan itu amat setia, menyertai dan menolong kehidupan Raja Daud. Demikian juga bagi kita orang-orang percaya.
Bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus? Sudahkah kita memiliki iman seperti apa yang dimiliki oleh Raja Daud? Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku, Tuhan, di dalam kesetiaan-Mu. Ini merupakan satu doa yang penuh dengan keyakinan. Tidak mencari yang lain. Jawablah aku, Tuhan. Karena Engkau sumber segala keselamatan. Engkau penuh dengan pembelaan terhadap diri seseorang yang berharap kepadamu. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku yang selalu dengan setia menyertai kehidupanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hidup ini setiap hari kita menemukan masalah-masalah yang baru. Setiap kali kita menemukan masalah-masalah yang tidak pernah kita pikirkan. Ketika masalah dan problema itu datang, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita masih memiliki iman kepada Yesus Kristus? Iman yang teguh bahwa Yesus pasti mampu menolong kita. Bahwa Yesus tetap ada dalam hidup kita dan menyertai kita. Seringkali kita mengalami kelemahan. Seringkali kita mengalami keresahan. Apa yang kita pikirkan? Berputar-putar yang kita pikirkan hanya masalahnya saja. Kita harus tahu dan sadar di dalam permasalahan yang melemahkan kita, di situ iblis ikut beracara di dalamnya. Ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita ketahui dan kita sadari. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk beracara. Jangan beri kesempatan. Haraplah selalu kepada Tuhan. Di dalam segala permasalahan kita, di dalam segala kesulitan kita, kita bisa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Tuhan, dengarkanlah doaku. Sebaiknya kita bawa segala permasalahan kita, segala kelemahan kita hanya kepada Dia yang sudah nyata kasih dan pertolongannya di sepanjang kehidupan kita. Jangan kita menjadi lemah. Itu yang Tuhan khawatirkan. Karena pada umumnya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini lebih mengutamakan kehendak diri kita sendiri daripada kita menaruh hidup ini di dalam kehendak Tuhan. Dalam hidup ini banyak hal yang perlu kita sadari dan kita waspadai. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau setiap pagi renungan firman Tuhan lewat Mana Rema ini selalu mengingatkan kepada kita, inilah bukti kasih Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memperhatikan dan ingin menolong kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Mari kita selanjutnya baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan minta agar kita bertekun di dalam doa. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan kita selalu mengalami masalah yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Bawalah segala permasalahanmu hanya kepada Tuhan lewat doa-doamu. Dan Rasul Paulus mengingatkan pada kita, bersukacita dalam pengharapan. Hidup ini ada pengharapan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Lewat doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab
Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang begitu kasih. Dan Tuhan yang selalu ingin menolong kita. Bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Di dalam kita menghadapi berbagai masalah, cobaan, dan segala sesuatu yang melemahkan iman kita. Rasul Paulus menuliskan sabar dalam kesesakan dan tetap bertekunlah di dalam doa. Inilah satu-satunya jalan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Lewat ibadah Manarema pada pagi hari ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tahu dan kita harus tetap ingat. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan kita tetap bertekun di dalam doa. Sekalipun Tuhan belum memberikan pertolongan kita. Tapi tetaplah bertekun di dalam doa. Sebagaimana yang ditulis oleh Raja Daud. Dengarkanlah doaku Tuhan. Karena apa? Karena Raja Daud harus menunggu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu adalah luar biasa. Tapi seringkali kita memakai Tuhan itu sebagai satu alat hanya untuk menolong kita. Kita minta segera pertolongan itu terjadi. Seakan-akan Tuhan itu dapat kita perintah. Tapi kita harus tahu waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, kita harus sabar menanti pertolongan Tuhan dengan bertekun dalam doa. Tetap bertekunlah. Taruhlah pengharapanmu hanya kepada Dia dan sabarlah di dalam kesesakan. Pertolongan Tuhan segera datang dan menolong kita. Yang pertama, Tuhan pasti turunkan penghiburan bagi kita sehingga memberikan kekuatan bagi iman percaya kita. Kita boleh lebih yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan terjadi dengan nyata dan kita nikmati di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kalau kita ingat apa yang ditulis di dalam Yakobus pasal yang ke-16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, apa artinya? Semua manusia adalah orang berdosa. Doa orang benar adalah doa yang berkenan di hati Tuhan. Kita tidak minta segala sesuatu menurut kehendak kita sendiri. Tapi kita minta kepada Tuhan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-3a. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Ini doa Raja Salomo. Tuhan menjawab, telah kudengar doa dan permohonanmu. Ya, itu firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak dengar doa permohonan orang benar. Namun jawaban Tuhan itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh disegarkan, kita boleh dikuatkan kembali. Apa arti doa? Bagaimana kita harus berdoa? Berdoa dengan penuh pengharapan, sabar di dalam kesesakan, mampu menahan segala permasalahan, dan bertekunlah selalu bawa permasalahanmu di dalam doa dan ucapan syukur.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita pada waktu yang indah dan tepat bagi Tuhan. Serahkan segenap pengharapanmu, hidupmu, masa depanmu hanya kepada Dia. Karena hanya Dialah Yesus yang mampu menolong dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hingga kami tahu Tuhan bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana kami harus datang membawa segala permasalahan kami kepadamu. Lewat doa-doa kami yang penuh dengan ketekunan. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pertolongan-Mu segera datang dalam kehidupan kita. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, agar menyertai, menolong, dan membimbing kami di sepanjang aktivitas kami, pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.